Hmm, mantap ngopi heula euy. Udah si kakek-kakek itu langsung ngeliatin tuh sama sinya itu ngeliatin aja. Jadi sinya itu ngeliatin si kakek tadi itu ya bisa dibilang ragu percaya antara enggaknya tuh. Masalahnya tadi yang dilihat tuh gak ada kakek-kakek berupa harimau itu. Di situ tuh si anak kecil tuh merenung, kok aneh ya. Jadi kejadian tuh kok selalu begini-begini tuh, apa maksudnya? Jadi si anak kecil itu bawa itu jadi seolah-olah dilupakan sebentar gitu ya. Jadi memandang gitu ngeliatin si kakek. Terus si kakek ngomong, "Sinyo, emang kerbau itu saya sengaja saya giring ke sini. Emang saya kejar-kejar ke sini. Emang begitu niat saya tuh begitu," kata si kakek. "Itu buat teman kamu, jadi kamu supaya ke sana ke sini tuh kamu punya teman ya, setidak-tidaknya untuk ya mendampingi di perjalanan. Mungkin kamu capek bisa manjat, bisa naik." "Oh gitu kakek, ya terima kasih kakek, saya udah dikasih peliharaan ini. Tapi kira-kira nih kakek, ini kerbau ini galak nggak?" "Ya udah nanti aja kamu tahu sendiri. Masalahnya kalau ngomong sekarang sih takut salah, dibilang baik takut di jalannya galak atau gimana. Ya udah sih, kamu sekarang tuh kerbau kamu pelihara yang benar. Kamu harus tanggung jawab ya, kamu harus amanah ya. Jadi kerbau lah itu kamu buat teman kamu supaya kamu nggak sendirian." "Ya kakek, terima kasih kakek." Terus si kakek tuh nanya lagi, "Kamu punya tambangnya enggak kek, nggak punya." "Udah gak usah dikasih tambang lah, dia juga pasti ngikutin kamu nih. Ini sama kakek kamu dikasih pecutnya ya, pecut." "Ya kek, terima kasih kek." "Ini pecut ini buat apa kek?" "Ya mungkin nanti di jalan bermanfaat lah, bisa digunakan buat apa aja. Tapi tolong jangan disalahgunakan ya pecut ini tuh ya." "Ya kek." Tahu ya si kakek tuh tangannya tuh ke depan nyerahin pecut itu. Terus sama si anak kecil itu diterima, "Ya kakek terima kasih, cuman saya nggak bisa mulang tarima lagi, kakek nggak bisa berbakti sama kakek dikarenakan saya nggak punya apa-apa. Udah nggak usah punya pikiran apa-apa, kamu tinggal jalan aja, jaga itu kerbau, awasin kemana-mana, takut merusak tanaman-tanaman orang." "Ya kakek terima kasih." Itu tuh si anak kecil tuh pas nengok ke belakang, ngelihat kerbau. Udah ngelihat kerbau itu tuh pas mau ini ngelihat lagi sama si kakek. Udah si kakek itu udah gak ada, udah pergi, walau alam tak tahu kemana pergi, entah ke atas entah ke bawah, nggak tahu. Jadi si anak itu tuh aneh, tuh orang datang kayak begitu perginya nggak pamit nggak izin, cuma kelewas aja, aneh tuh. Terus si anak kecil itu berbalik itu mulus, terus ngajak ngomong sama si kerbau itu, "Kerbau, kamu," kata si kakek, "kamu harus ikut saya ya, nemenin saya jalan-jalan. Ya namanya binatang itu diam aja, matanya aja kedip-kedip begitu ya. Ya udah kerbau, sekarang kita jalan yuk." Si anak kecil itu langsung jalan jalan dulu. Anehnya tuh si kerbau tuh ngikut dari belakang tuh ngintil terus. Makin lama makin jauh dari tempat tadi itu. Semakin malam semakin larut, cuaca udah merasa agak dinginan gitu ya. Mungkin si anak kecil itu mungkin merasa lelah atau gimana, ngantuk gitu. Terus si anak kecil itu ngomong sama si kerbau, "Kerbau, saya tuh udah ngantuk, udah pengen tidur. Kamu tidur di sini ya, saya mau manjat ke atas." Itu kerbau tuh manut langsung atas itu. Kalau si anak kecil itu manjat ke atas, di atas tuh badannya tuh diikat, langsung tidur.
sebelum tidur tuh anak itu tuh berdoa dulu, minta perlindungan sama yang kuasa, minta perlindungan, berdoa wirid, udah nggak wirid gitu mungkin udah berasa langsung ketiduran. Di dalam mimpi itu si anak kecil itu mimpi ketemu sama orang yang berbaju putih, janggutnya tuh panjang, janggutnya tuh kumisnya tebal. Terus si kakek yang jubah putih itu ngomong, Jalu, tolong ini ya, kerbau ini kamu pelihara dengan baik, jangan disia-siakan, insya Allah ini kedepannya bakal membantu kamu. Ini kerbau tuh bukan kerbau sembarangan. Iya kakek, akan saya usahakan, akan saya pelihara di kerbau ini. Kalau seumpamanya saya ada kesalahan atau kekurangan ngurusnya tuh gitu, semua maaf. Masalah saya nggak punya alat-alatnya, nggak punya tempat, harus kandang atau apa. Si kakek jubah itu nanya, jawab lagi, udah nggak usah banyak omong kamu sekarang, jalanin aja. Sudah kamu, kalau bisa kamu, kalau ada waktu, kalau sempat kamu tolong puasa, mau enggak puasa sunnah. Itu maksudnya apa kek? Jadi maksudnya kamu puasa tuh jadi seolah-olah belajar untuk sabar. Jadi jangan emosi terus yang dienakin. Ya kakek, kalau saya mampu saya puasa, kalau enggak saya minta maaf ya kakek. Ya udah ya gitu ya. Terus si kakek itu mau pergi tuh dia ngasih selendang putih, sorban. Itu si kiai itu ngasih sorban sama si anak kecil itu, nih kamu ini sama kakek dikasih ini ya, ini tolong barang ini jangan sampai hilang atau gimana, ini udah simpan aja ya. Udah diterima sama si anak kecil itu, terima ya kakek, terima kasih, ini kenang-kenangannya saya terima. Ya udah ya, kamu tenang di sini, kakek mau pergi ya kek. Itu si kakek itu sebelum pergi itu si anak kecil itu kepalanya tuh dilus-lus tuh, si kepalanya si anak kecil itu dilus-lus kelihatan. Jadi kalau ini sih, jadi matanya mulutnya tuh kedengaran kumat kami, kedengarannya tuh kumat kami. Itu si anak tuh diem aja, diem liatin aja sama si kakek. Udah kumat kamitnya udah lama, ya udah ya kakek mau pergi ya. Iya kek, terima kasih. Itu si kakek tuh langsung melayang ke atas, terbang gitu, si kakek yang baju putih itu. Itu tidurnya si anak kecil itu sangat nyenyak sampai pagi. Udah pagi kedengaran suara ayam hutan, wah udah itu mungkin merasa terganggu, langsung bangun tuh ngeliat ke bawah, bener itu kerbau masih ada, kerbau tuh. Terus turun, si anak kecil itu turun. Terus anak kecil itu ngomong sama kerbau itu, kerbau, kamu lapar nggak? Kalau lapar yuk kita cari makanan buat kamu, cari rumput, jalan aja tuh, jalan dulu si kerbau ngikutin. Pas di situ ada banyak di situ ya, semak-semak belum kartu di situ. Terus si anak kecil itu duduk, dia langsung, si kerbau tuh langsung makan gitu ya, makan rumput. Udah kurang lebih beberapa jam, si kerbau itu mungkin udah kenyang, langsung mendekat sama si anak kecil tuh, langsung berdua jalan terus itu tuh berdua tuh sama si kerbau tuh jalan. Jadi si udah jalan dari hutan tuh, dari gunung, turun gunung, naik gunung, lewat kali, lewat sawah, lewat kota, lewat kampung, itu selalu berdua tuh sama si kerbau itu, berdua selalu jalan. Malah di pasar juga ada yang nawar, ini mau dijual enggak katanya tuh, mungkin itu bandar mungkin ya. Itu kata si anak kecil, enggak saya jual, ini kerbau dapat kasih kakek. Ya udah jual aja, daripada kamu ribet-ribet bawa begituan, udah mending jual aja. Enggak saya jual, kata si anak.
Jadi si bandar kerbau itu ngebajak kamu, ya udah jalan terus. Mungkin si kerbau itu mungkin kasihan sama si anak kecil atau tahu kalau gimana gitu. Jadi kepalanya tuh nyenggol-nyenggol ke badannya si anak kecil itu, nyenggol-nyenggol. Pas ngeliat sama si kerbau, kenapa kamu kerbau, kok kamu nyenggol-nyenggol begitu, kenapa? Si kerbau itu langsung merunduk. Oh berarti ngajak naik berarti. Terus si anak kecil itu langsung naik ke kerbau aja. Naik jadi kerbau, naik kerbau. Itu kerbau tuh seperti tahu arahnya kemana, tujuannya kemana tuh tahu, jalan terus jalan. Udah di pinggir kali tuh kerbau tuh minum dulu di situ, minum, si anak kecil juga minum, nungging gitu. Ya kerbau, kita udah jalan jauh dari hutan, udah lewat kota, lewat kampung, lewat pasar. Kamu capek enggak? Ya namanya kerbau, ya namanya binatang, diajak ngomong ya nggak nyaut ya, ngopi dulu. Itu si kerbau tuh ya, jalan terus berdua. Di situ udah pagi, itu udah siang, udah dohor, udah asar, udah maghrib, udah malam, jalan terus berdua tuh. Itu jalannya tuh ke arah berlawanan dengan matahari, berjalannya tuh. Jalan terus udah jalan, sejalan-jalan tuh anak seumurannya gitu ya, pada ngeledek, pada ini, wah diledek sama anak-anak yang di setiap perjalanan tuh. Tapi si anak kecil itu ya biasa-biasa aja, nggak pengaruh, nggak apa, jalan. Kita pondok cerita udah masuk ke hutan lagi, si anak tuh masuk ke hutan pas maghrib tuh. Lagi jalan di hutan, di situ ada batu lempar. Situ si anak kecil itu duduk di situ, merenung. Dalam hatinya si anak kecil itu ngomong, ya Allah, ini saya punya teman kerbau. Kok saya perjalanan saya seakan-akan tersumbat, seakan-akan ada rintangan, ya Allah, ini gini, kerbau ini harusnya bagaimana ya Allah? Apa lepas di hutan atau gimana ya Allah? Itu kerbau tuh seperti tahu gitu, bisikan dalam hatinya si anak kecil itu, si kerbau itu mendekat. Ngeliatin aja, udah mendeketin begitu, si kerbau tuh langsung tiduran di depan si anak kecil itu. Itu si anak kecil, si kerbau itu berubah wujudnya, berubah jadinya tuh jadi tongkat. Wujudnya kerbau itu hilang, berubah jadi tongkat. Si anak kecil itu kaget. Pas tongkatnya diambil, dia lari keliling-keliling nyari kerbau itu, nggak sadar bahwa kerbau itu jadi tongkat, atau nggak sadar, sampai teriak-teriak manggil kerbau ada di mana, kerbau ada di mana. Lagi keliling-keliling begitu tuh, di situ ada nenek-nenek yang duduk lagi nginang gitu, nyisi gitu, gosok-gosok gigi pakai bako, nginang ya, segini pah. Terus si nenek tuh nanya, Sinyo, kamu cari apa, cari siapa? Enggak, nenek lihat nggak tadi ada kerbau lewat ke sini? Itu si nenek tuh senyum, si nenek tuh. Emang kemana kerbau kamu itu? Gak tahu nek, kok bisa hilang begitu? Ya udah, sekarang segini aja, ya udah nggak usah dipikirin itu kerbau tuh mau kemana, udah terserah. Kan kamu tadi gerutuhnya begitu dalam hatinya bahwa punya temen tuh seolah-olah ada yang merintangin, ada yang ngalangin, kan kamu begitu, besar. Itu si anak kecil itu tuh bengong. Kok ini si nenek ini kok tahu bahwa saya gerutuh begitu begini? Kok tahu? Ini bener, si nenek ini orangnya orang sakti juga ya. Itu si nenek senyum. Terus si nenek nyaut, Sinyo, di dunia ini tuh nggak ada yang sakti, nggak ada yang pinter, nggak ada yang jago, nggak ada.
itu tergantung kemauannya pribadinya. Ya mau belajar pasti bisa, yang kalau enggak ya tetap bodoh begitu. Jadi kamu kalau pengen pinter, pengen bisa, harus belajar dengan tekun, giat. Iya nek, kamu sekarang mau kemana? Nggak tahu nih, saya mau ke sana, mau ke arah matahari tenggelam. Ya udah, nenek sih kasih tahu aja kak bahwa kerbau kamu itu sekarang udah robah wujud jadi tongkat yang kamu pegang itu jelmaan dari kerbau. Kata si anak kecil, kok nek aneh nek? Aneh gimana? Iya aku kerbau jadi kayu begini kan aneh. Ya itu namanya kebesaran Allah, kemurahan Allah buat kamu. Ya udah bawa aja. Sekarang udah banyak, gak usah banyak cerita lah ya, nenek mau pergi ya. Itu tuh si nenek tuh langsung melonjor, tadinya duduk tuh melonjor, nggak taunya jadinya tuh panjang si nenek tuh. Ke atasnya manusia ke bawahnya ular panjang buntutnya gitu, loyor terus. Itu si anak itu lari ketakutan, lari bawa tongkat itu. Udah kecapean, langsung berhenti di situ, lagi napas ngos-ngosan. Udah lari nanjak lagi, kecapean di situ. Terus si anak kecil tuh duduk di batang pohon yang udah ditebang orang, di situ duduk di situ tuh celinguk, perutnya udah mulai bunyi, perutnya tuh udah mulai bunyi kroyok, udah lapar kali ya, udah lapar. Nengok kanan, nengok kiri, di situ kebetulan ada daun-daunan yang bisa dimakan, terus diambil daun-daunan itu dimakan. Ya hidupnya tuh persis seperti kerbau itu, si anak kecil tuh makannya tuh daun-daunan, jalan terus. Tapi si anak kecil tuh nggak pernah lepas dari wirid, kadang-kadang sholawat, selalu begitu tuh anak tuh. Makin lama makin siang, kedengaran suara azan duhur dari kampung. Jalan ke arah barat ya, jalan turun gunung, naik gunung, lewat kali, lewat sawah, lewat kebun, lewat kampung, itu selalu begitu tuh anak tuh. Lama kelamaan udah nyampe di jalan aspal, di situ tuh jalan aspal. Di jalan aspal tuh jalan, nggak tahunya di belakang itu banyak mobil truk. Wah banyak mobil, tahu habis dari mana. Pas si anak kecil nengok ke belakang tuh nggak taunya tuh tentara di situ tuh, tentara tahu habis dari mana tuh. Terus si mobil itu berhenti. Dek kamu mau kemana, mau ikut? Enggak pak, terima kasih, saya nggak mau ikut. Udah kamu jalan aja, capek udah naik. Enggak pak, terima kasih, saya mendingan jalan aja pak, saya nggak mau ngerepotin bapak. Udah terima kasih. Itu mobil truk tuh ya kurang ya sekitar ada 5 unit lah mobil truk. Itu semuanya tuh bawa tentara semua, tuh. Itu si anak kecil tuh jalan, mobil yang 5 itu udah lewat, udah jauh. Si anak kecil yang liatin tuh tentara habis dari mana, apa mau ada keributan apa, ada rame di mana. Lagi jalan begitu tuh ya, ada terus jalan. Di situ tuh ada anak kecil, di satu kampung tuh ada anak kecil diledek. Ada anak gila, ada bule gila. Tapi si anak itu jalan aja, nggak pengaruh yang namanya penghinaan dari seumurnya, itu jalan. Semakin lama semakin sore, udah lewat sekitar udah habis isya mungkin. Lewat jembatan. Itu tahu daerah mana, nggak tahu daerahnya tuh daerah mana. Daerahnya tuh di situ ya sekitar mendekati hutan.
lagi jalan begitu dari kejauhan tuh di jembatan tuh ada yang kelihatan, ada yang lagi duduk tuh, rambutnya tuh ke depan panjang, baju putih. Terus si anak tuh jalan terus, makin lama makin banget deket, makin lama makin deket. Udah deket mau nanya, itu yang baju putih itu langsung kabur. Pas kabur itu teriak cekikikan, itu kabur ke atas. Oh, itu si anak kecil tuh bengong, bukannya lari, bukannya apa, malah ngeliatin. Dalam pikiran si anak kecil itu, makhluk apaan aneh kok terbang, suaranya begitu aneh, makhluk apaan ya. Dia merenung gitu, melihatin ya makhluk yang tadi putih lari ke atas tuh. Dia ngambil hero, dia langsung jalan lagi, jalan semakin lama dari jembatan itu, semakin lama semakin jalan. Masuk ada di situ tuh ya seperti alas lagi, hutan lagi jalan di aspal tuh. Dari jalan tuh kelihatan ada batang pohon geletak di tengah jalan, ada batang pohon tuh. Terus si anak kecil tuh punya pikiran, kok ini ada kayu besar amat di jalan ini, ada kalau ada mobil lewat mungkin nggak bisa lewat. Itu si anak tuh punya pikirannya, punya niatnya tuh mau minggirin kayu itu. Jalan pas udah deket, jadi yang tadi batang kayu di jalan tuh bukannya batang kayu, bukan, itu ularnya tuh lumayan ya, ular raksasa gitu ya. Ya dibilang gede sih ya enggak, paling segede badan lah paling, juga ya panjang banget, itu panjang, tahu berapa meter. Itu si anak tuh kaget lihat ular, langsung si ularnya tuh ngeliatin sama si anak kecil itu, ngeliatin. Itu si anak kecil tuh mundur, itu ketakutan, si anak kecil mundur. Itu si ular tuh semakin lama semakin mendekat terus, rumah dekatin si anak kecil itu, mendekat. Pas si anak kecil itu mau lari, ada suara tanpa jirim gitu ya. Suaranya tuh perempuan, suaranya tuh, "Sinyo, kamu jangan lari, Sinyo, sini." Si Sinyo mah itu kaget dengar suara perempuan manggil tuh. Pas nengok, yang namanya ular itu nggak ada. Ada perempuan cantik, perempuan cantik, pakai selendang warna kuning, kainnya kain batik, cuma nggak bermahkota aja, nggak. "Sini kamu, Sinyo, mau kemana, Sinyo?" "Yang enggak teh, saya mau ke sana, ke arah matahari." "Kamu maksudnya kemana?" "Nggak tahu teh." "Udah sekarang ini aja, kamu mendingan yuk mampir aja di rumah teteh sana." "Nggak mau teh, saya," kata si anak kecil itu, "nggak mau teh, saya nggak boleh, apalagi teteh kan perempuan, saya takut kena fitnahan, saya nggak mau teh." "Udah di rumah teteh juga ada orang tua teteh." "Nggak teh, nggak mau, terima kasih." "Ini kamu diajak kan ini nggak mau, kenapa?" "Nggak teh, saya nggak mau." "Udah, terima kasih teh. Insya Allah kapan-kapan, insya Allah saya mau, sekarang sih maaf ya teh, nggak bakalan." "Ya udah, terserah kamu lah." "Iya teh, makasih." Itu si perempuan itu tuh langsung turun ke bawah, berubah lagi jadi ular raksasa tadi, jalan di sisi. Itu si anak kecil itu lari ngelihat ular sebesar gitu turun ke kali, itu lari ketakutan. Udah lari begitu kan kecapean, berhenti duduk di situ, duduk. Itu baru ingat bahwa di tangannya tuh ada tongkat, baru ingat.
Pas tongkat itu tuh diketuk ke aspal, diketuk, cetuk. Tongkatnya hilang, berubah jadi kerbau. Kerbau jadi kerbau lah, si anak itu tuh manjat ke punggung kerbau tuh, manjat langsung jalan pak naik kerbau. Itu si kerbau tuh jalannya tuh bukan ngikutin aspal, bukan, arahnya tuh masuk ke arah kanan, ke hutan lagi. Makin lama makin jauh dari jalan aspal tuh, semakin jauh tuh. Jalan terus di situ ada gubuk di perjalanan tuh, ya jauh juga sih dari aja, udah jauh ya sekitar 3 atau 4 kiloan. Di situ ada gubuk tuh, kerbau tuh berhenti di situ. Ya mungkin kalau ngerti bisa ngomong ya udah istirahat di sini gitu mungkin ya kali gitu ya. Terus si anak itu tuh turun langsung duduk di gubuk itu, di sawah itu duduk langsung lonjor itu, duduk nyander gitu ya. Nggak taunya ketiduran, tidur. Itu si kerbau itu nggak tahu itu kemana tuh, nggak tahu, ketiduran si anak itu tidur sampai tibra, sampai ngorok. Bangun tuh udah pagi, kedengaran ada orang lewat yang mungkin mau nyari rumput atau mau nyari kayu. Ini ada anak bule sini, ada anak londo dia lagi apain, kata orang yang lewat. Mengerti apa enggak ya? Nggak mungkin tuh. Pas si anak itu merasa terganggu langsung bangun duduk. Terus ya ada yang satu ibu-ibu, sinyo kamu di situ lagi apa? Enggak nih, saya lagi duduk bangun tidur. Nenek mau kemana? Mau cari kayu. Sinyo cari kemana? Ya sana ke hutan. Buat apaan kayu nek? Ya buat masak, buat dibakar. Oh gitu. Emang kamu Sinyo di sini lagi apa Sinyo? Ya enggak, lagi main aja, lagi duduk. Oh gitu. Itu kata temannya si nenek itu ngomong sama si nenek. Bah, mungkin ini siluman bah, masa di hutan begini ada sinyo, ada orang aneh. Ini siluman, nggak mungkin. Kalau siluman kata si nenek itu nggak mungkin. Kalau bener siluman nggak bakalan nyaut, itu kan nyaut biasa anaknya sopan biarpun gitu. Ya deh. Ya udah ya sinyo, nenek sama ini mau berangkat lagi ya, udah siang mau cari kayu. Ya nih. Pas si nenek mau jalan, mau melangkah, perut si sinyo itu bunyi lagi, geruguk, minta diisi. Itu si nenek itu nengok, terus balik lagi. Sinyo, kenapa kamu? Enggak nek, nggak apa-apa. Kamu lapar ya? Senyum, sinyo senyum. Emang kenapa nek? Saya lapar. Ya nih nenek bawa singkong, mau enggak? Jangan nih bakal nenek di nanti. Udah nggak apa-apa, nenek bawa banyak. Itu si nenek itu buka buntelannya sih, terus cari daun buat bungkusnya. Ini sinyo sama nenek dikasih ya segini nih. Gini kenyang nggak? Udah nek, terima kasih. Itu si sinyo itu kasih singkong rebus sama gula merah, dikasihnya tuh. Dikasih gula merah sama singkong rebus. Udah ya sinyo, nenek mau berangkat. Ya nek, terima kasih. Itu si anak kecil itu nggak mikir panjang, nggak mikir 2 kali, langsung disantap. Itu yang namanya singkong rebus sama gula merah. Waduh, nikmat banget. Nikmat gitu ya. Jadi tuh pas habis udah gitu dia kaget, baru sadar nyari kerbau. Aduh, kerbau kemana nih? Udah kenyang mungkin pikirannya, konsentrasinya udah tenang, mungkin baru sadar. Aduh, kerbau kemana? Tadi tuh di sini. Apa dibawa orang atau dicolong orang? Nyari-nyari di situ udah ketahuan, di situ ada tongkat. Dulu mau nyari kerbau, terus tongkatnya diambil, nyari sampai nggak taunya sampai ke gunung, terus gunung.
Nanjak terus ke gunung. Udah di gunung, di situ tuh kelihatan ada gua di situ tuh. Jadi nggak atas amat gitu, nggak. Di situ ada gua, duduk di situ tuh. Duduk di gua, di pinggir gua gitu, dia jadi pikirannya tuh kemana nih, saya kok naik gunung lagi, ngapain ke gunung lagi, apa maksud tujuannya, lagi mikirin begitu tuh. Terus ada anak kecil, tapi rupanya udah tua, badannya kecil tapi tampang udah tua, keluar dari gua tuh, tua datang. Terus mau itu si anak kecil itu, sisinya itu kaget di tangannya tuh. Masalahnya nggak tahu dari mana, arah dari mananya nggak tahu. Langsung kaget pas nengok, si anak kecil itu ditanya sama si yang pendek-pendek itu, yang kecil itu, "Heh bule, kamu mau kemana bule?" "Ah enggak, mau main aja." "Ngapain di sini?" "Ah enggak sengaja." "Enggak, gini tuh, kamu sekarang ditungguin sama Eyang di dalam." "Eyang apaan?" "Udah kamu masuk." Dibawa tuh. Sisinya itu dibawa masuk ke dalam gua di situ. Di dalam gua tuh bener, di dalam gua tuh jalan ya jauh juga sih, jauh. Pas udah nyampe tuh yang anak yang pendek-pendek itu, wajah tua itu langsung lari. Terus dia ngomong sama orang yang itu, yang berjubah hitam itu, matanya merah gitu, matanya merah bener-bener, giginya merah lagi, mungkin kebanyakan ngina gitu. Terus yang kecil itu ngomong, "Guru, nih ada nih orangnya yang ditunggu-tunggu udah datang tuh, udah dibawa ke sini." "Ya bagus, kamu bagus, udah kesana pergi." Si yang pendek itu, wajah tua tuh langsung ngomong sama si isinya itu, "Udah kamu sono depan tuh." Datang deketin, kata si itu tuh yang baju jubah hitam tuh, si mata merah sama giginya kotor itu, "Udah kamu duduk di situ." "Ada apa kakek?" "Udah duduk, kamu jangan banyak ngomong." Itu si anak kecil tuh duduk di situ. Itu si kakek itu tuh langsung ambil bakaran menyan, langsung bakar yang namanya asap itu di gua. Dari baca komat kamit, gak tahu baca apa tuh. Udah baca komat kamit begitu tuh, nggak taunya dari belakang si anak kecil itu, sisinya itu ada yang keluar, tinggi besar, hitam, matanya merah, gigi taring tuh. Jadi si kakek tua itu tuh belum masih tahu itu yang warna hitam, mata merah itu mendekati. Udah gitu nggak tahu arah dari mananya, sisinya itu langsung dipegang, tangkap tangannya dua-duanya. Itu si kakek itu ketawa enak banget tuh, "Hahaha, kamu kena ketipu sama saya. Kamu buat di sini buat korban, wadaw." Wah, girang banget tuh orang, girang. Itu si anak kecil itu disenderin di dinding gua, disenderin, diikat kakinya sama tangannya tuh diikat. "Kakek ini mau apa kakek? Kok saya nggak punya salah, apa kok kalau saya mau diikat gini, mau ngapain?" Itu kata si itu, si jubah hitam ngomong, "Udah kamu jangan banyak omong, nanti malam kan bulan purnama, kamu untuk wadal di sini, untuk persembahan." "Gak mau, saya nggak mau." Kata si anak kecil, "Udah kamu jangan ngomong itu." Itu pas si kakek itu tuh, si jubah hitam tuh langsung duduk di situ tuh, di yang dekat tadi itu, yang bekas tadi itu tuh. Langsung yang namanya bakar menyan dulu, udah puyang mungkin ya, kalau ini bisa bau puyang mungkin ya, mungkin asapnya. Gak lama kelamaan cuaca udah berasanya beda, udah dingin, udah apa. Itu si jubah hitam tuh jurus sama yang tinggi besar hitam itu,
bawa tuh anak keluar. Jadi yang berdua itu nggak pikir panjang, langsung sih itu sisinya tuh dibawa keluar. Bener, itu bulan purnama di atas. Itu di situ tuh kayaknya gitu mau ngadain upacara persembahan mungkin gitu ya, nggak tahu. Itu si anak kecil itu jadi diikat tangannya tuh, diikat di gimana ya, kayak salib gitu ya, kayak salib gitu, kayak salib diikat. Itu di depannya tuh ada api, di situ di api unggun besar gitu. Wah, si kakek jubah hitam itu wah tahu baca apa sampai. Jadi anehnya tuh si anak kecil itu tadinya di situ nggak ada orang, tapi jadi banyak orang. Anehnya tuh banyak orang tahu itu orang mana atau datangnya dari mana nggak tahu. Saya pengetahuan si anak kecil itu di situ tuh itu hutan belantara di situ tuh. Di situ jadi kampung, di situ tuh banyak rumah, tapi rumahnya rumah gubuk gitu, rumahnya tuh. Wah, rame di situ tuh, rame ya, namanya musik itu ya, musik tradisional tuh, ya begitulah musik yang nggak, jadi kedengarannya nggak karuan itu, acak-acakan ya, mungkin karena begitulah, nggak tahu. Itu si anak kecil itu jadi orang-orang di situ tuh ngitarin api unggun sambil nyanyi, wah udah itu macam-macam nyanyi, berisik itu. Udah lama kelamaan mungkin udah beres mantranya, mungkin mantra, mungkin nggak tahu. Udah beres begitu si anak kecil itu dilepas talinya tuh, mau dibuang ke api unggun, mau dibuang sampai ke api unggun itu, mau dilempar ke api unggun tuh, arahnya tuh dari atas ada yang nyamber. Jadi si anak mau dilempar gitu tuh dari atas ada yang nyamber, dibawa kabur. Si anak kecil dibawa kabur, tahu